Banyak warrior sering kaget ketika sedang menjalani terapi, tiba-tiba ada masalah dengan mulutnya. Apakah gusinya yang luka, mulut yang kering, gigi yang terasa sakit. Nah, jadi hari ini kita bahas bareng-bareng untuk mendapatkan pencerahan. Sebenarnya ada nggak sih hubungan antara kesehatan mulut dan kanker payudara? Ada 2 orang survivor, kebetulan ini 2 orang survivor, Dokter Gigi Susan dan Eva. Eva masih warrior ya, di Loving. Nanti kita ngobrol sama-sama untuk dapat banyak informasi dan ada pengalaman juga dari Eva. Ya, Eva. Oke, Eva dulu deh, Eva. Cerita. Thank you banget udah datang jauh-jauh. Pagi-pagi lumayan macet ya tadi ya. Lumayan dikerjain ya sama lampu merah sebetulnya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Fariha, tapi saya akrabnya dipanggil Eva. Iya. Saya statusnya saat ini masih warrior. Saya baru banget selesai kemo. Iya, jadi masih jalanin terapi teman-teman. Kalau warrior itu kita menyebut untuk teman-teman yang masih menjalani terapi kanker payudara ya. Iya, betul. Jadi kalau dari pengalaman saya memang berawal dari pertama ya, saya terdiagnosa dengan kanker payudara ini. Awalnya sih cuman karena mandi sih. Aku mandi lagi gosok-gosok kok ada kayak berasa benjolan gitu kan. Awal taunya ya. Awal tahu, terus ya udahlah kita coba cek, ternyata ya fast forward didiagnosa kanker payudara. Nah, nggak lama sih setelah aku ngecek itu aku langsung ya udah operasi aja. Jadi memang kalau saat itu kata dokter aku, kita urutannya itu operasi, radiasi lalu kemo kayak gitu. Jadi aku alhamdulillah udah operasi lumpektomi, terus habis itu aku langsung radiasi ini. Nah, selama habis radiasi ya rezeki ya, saya ketemu jodoh gitu kan. Nggak, emang udah pengen rencana nikah, saya nikah tuh Mbak. Setelah radiasi belum sempet untuk kemo. Iya. Setelah itu lanjut, aku bilang aku mau kemo dulu nih, kata aku gitu kan. Ya udah lanjut aja kemo dulu gitu. Dan selama aku pengen siap kemo kok aku merasa badan aku makin gak jelas nih. Cek dan punya cek, ternyata aku hamil saat itu. Ini udah sempat kemo? Belum. Jadi pasca habis operasi ya? dan radiasi. Jadi memang urutannya tadi yang aku bilang operasi, radiasi. Tapi ya udahlah, aku ngobrol sama obgyn aku, ya udahlah coba aja hamil dulu aja, baru lanjut ke kemonya gitu kan. Ya long story short, aku hamil, melahirkan, terus ya udah tuh seneng-seneng aja bla bla, kok aku menemukan kayak ada something wrong lagi nih di tubuh aku kayak gitu kan. Ternyata pas dicek aku ada metastasis. Metastasisnya lumayan, ada di tulang salah satunya. Ya dari situ ya udah deh, ini emang harus urgensi untuk kemo kali itu, kalau dari banding kemana-mana lagi kayak gitu. Ya udah aku kemo. Saat itu aku kemonya 8 kali, cycle-nya per 3 minggu. Untuk kemo ya banyak lah ya efeknya, ujiannya, cobaannya. Kita cuman bisa menjalani gitu kan ya. Terus ya pas kemo 1, 2, 3 dan 4 ya mungkin ujiannya itu mungkin di pertama dan kedua ya, mungkin badan aku masih beradaptasi kayak wah ini aduh ujian banget, astagfirullahalazim banget deh. Terus ketiga, keempat udah mulai nih enak. Kelima aku ganti obat. Memang obatnya beda lah dari 1, 2, 3, 4. Pas kemo kelimanya sih nggak apa-apa, masih hahaha gitu, pulang dari rumah sakit hehehe gitu kan. Pas kelima 3 hari kemudian apa seminggu aku lupa, malam-malam aku ini pertamanya aduh nggak enak nih gigi aku, bukan gigi sih awalnya, kayak mungkin gigi pusing gitu kan. Jadi dari giginya nggak nyaman, terus aku pusing gitu kan. Udahlah paracetamol nih, bestie kan memang sama paracetamol ya kita ya, aduh sakit greges-greges itu paracetamol deh gitu kan ya. Ya mungkin nanti dikoreksi ya Bu Dokter, boleh apa enggak kayak gitu ngomongnya ya. Terus udahlah minum paracetamol, hilang tuh setengah jam, kayak udah aku bawa tidur deh, hilang kan. Terus wah udah jam 2 makin parah, kok jadi ke gigi ya kataku gitu, terutama di rahang aku kayak ditarik Dok Mbak Mut. Terus dia kayak, nah aku kebetulan aku ada punya obat morfin ya. Terus aku minum morfin kan, aku nggak tahu ya boleh apa enggak, tapi kayak udah urgent banget, aku udah sakit banget.
Udah memang aku minum, sempet kasih sama dokter ya. diresepin karena kan aku juga waktu itu kesulitan jalan. Kok aku sakit berdiri aja udah kayak ditusuk-tusuk semua badan aku kan. Jadi memang dikasih obat penghilang sakit kan. Terus aku minum sejam doang gitu. Aku minum terus memang ngantuk, tidur sejam, hilang tuh, aku masih tidur. Wah, habis itu muncul lagi tuh udah kayak rahang aku kayak ditarik ke bawah, kayak beneran literally kayak ditarik, aku udah kayak maaf ya kayak pada kelojotan kesetanan gitu, udah kayak aduh nggak bisa, aku nggak bisa kayak gitu kan. Ini gimana? Ya udah ke IGD aja gitu. Jadi kamu praktis pada saat sakitnya seperti itu tuh udah nggak bisa melakukan apapun, aktivitas benar-benar terganggu. Iya, jadi itu waktunya sih cepet ya. Dari aku sakit gigi itu cuman malam, Mbak. Jadi selama malam itu, siangnya aku nggak apa-apa, fine aja. Tiba-tiba sakit doang itu muncul tiba-tiba dan nggak ada clue-nya gitu loh, kayak sign kalau misalnya nyut-nyutan atau misalnya lagi minum dingin ngilu gitu, nggak ada gitu. Tiba-tiba malam itu ya aku sakit, terus udah ini kayak harus ke IGD deh kata aku. Terus ini gimana nih dari rumah ke IGD, aku gimana nih nahan sakit tuh. Udahlah dikompres pakai es batu aja gitu kan. Itu memang rada menenangkan ya. Aku nggak tahu deh, suami aku pertolongannya kayak gitu. Udah kali pakai air, udah kompres aja kayak gitu kan. Udah pakai itu kan ice gel gitu, udahlah sampai itu meleleh itu sampai IGD tuh ice gel kan. Ya udah sampai di IGD juga ya mungkin karena riwayatnya kanker kali ya, mungkin cuma sakit apa gitu. Jadi mereka pun pertamanya dikasih paracetamol lagi tapi infus kan. Terus habis kayak gitu udah pagi kan, memang aku tengah malam ya ke sana, udah pagi begitu lagi kelojotan lagi, udah sakit banget udah kayak gitu. Udah dicek darah, iya leukositnya rendah nih kayak gitu kan. Ibu gak bisa pulang, ibu dirawat. So aku bilang, ya masa dirawat kayak aku gitu kan, kayak kirain aku ya sakit gigi udahlah minum apa gitu hilang gitu kan. Tapi ternyata tuh enggak, ya udah kan. Udah terus dikasih paracetamol itu aku dikasih, akhirnya masuk ke ruang rawat. Masih dikasih paracetamol tuh Mbak. Jadi hari itu masih dikasih paracetamol doang tuh sampai jam 3 aku masih jadi tuh sakitnya tuh habis kasih paracetamol hilang. Terus tiba-tiba berapa jam muncul lagi kayak gitu kan. Akhirnya kayak kok udah jadi kayak lagu lama bergantung banget sama obat ya. Iya, kayak hilang tumbuh gitu tuh seharian itu. Akhirnya yaudah deh, akhirnya emang kan diobservasi dulu terus baru masuk rawat inap. Dirawat inap jam 2, aku kebetulan dipindahin ke rawat inap jam 12 malam tuh, udah besokannya itu kelojotan lagi, sakit aja udah gak bener. Udah nih kayaknya harus ke dokter gigi deh kata aku. Gak mungkin nih paracetamol doang gak mempan, ada yang aneh gitu kan. Yaudah deh, udah akhirnya besoknya beneran aku ke dokter gigi, dicek giginya segala macam. Oh ini tuh ada infeksi di saluran akar, makanya sakitnya sampai seperti ini kayak gitu kan. Terus mau gimana nih kayak gitu kan. Oh tapi kamu lagi kemo loh gitu kan. Terus kamu apalagi dapat Zometa gitu kan, nggak bisa sembarangan nih ceritanya kayak gitu kan. Ya ternyata sekaligus ya sekalian dicek-cek, nggak cuman saluran akar, aku pun juga ada gigi yang nggak rapih lah intinya, rada menjorok kemana kesini. Idealnya kalau kata dokter sih sebenarnya dicabut supaya nggak mengganggu. Tapi kan karena kamu lagi kemo terus kamu lagi ada Zometa, kita nggak boleh sembarangan cabut gigi kayak gitu, dan nggak boleh sembarangan juga nge-treatment gigi kamu kayak gitu kan. Jadi memang sekarang saatnya ya udah kita cuman benerin, sembuhin dulu nih sakitnya supaya nggak begitu lagi, yaitu salah satu saluran akar. Terus aku tanya kenapa tiba-tiba, kata aku gitu kan. Aku tuh sebenarnya memang di gigi tersebut aku bolong, tapi tuh udah selesai nih, aku udah sebelum aku, maksudnya jauh sebelum aku kena kanker, aku tuh udah nambel gigi udah bener gitu. Terus kenapa tiba-tiba muncul kayak gitu kan. Jadi aku koreksi ya dok, nanti kalau salah gitu kan, tolong dikoreksi ahlinya. Ya jadi tuh selama aku kemo dari 1 sampai 5, masalah hidup aku tuh leukosit aku tuh selalu rendah, jadi aku selalu suntik leukogen. Kata dokternya, ini tuh kamu tuh kan sering suntik leukogen ya, jadi tuh dia tuh salah satu membangunkan infeksi-infeksi yang tidur kayak gitu. Jadinya kemungkinan
itu bangun gara-gara kamu sering suntik lekogen kayak gitu kan. Dan juga mungkin ya kamu juga udah infeksi juga anyways kayak gitu kan, mungkin ada yang bocor atau gimana tambelannya kayak gitu kan, jadi memicu ke sana dan sakitnya jadi seperti ini kayak gitu kan ya. Akhirnya ya untuk pengobatan saluran akar kan gak sekali 2 kali ya, sampai berkali-kali itu kayak mana aduh ininya miring, gak bisa masuk, aduh udah panjang deh pokoknya. Ya udah akhirnya tapi ya mungkin aku niatnya kayak ini kayak harus dibenerin sih. Kan mau sakit gimana pun juga kalau udah maaf ya aku kan lagi kemo juga, kalau lagi kemonya ngedrop terus ditambah sakit gigi, aduh kayaknya kuadrat deh sakitnya, nggak mau banget. Jadi udah sembuhin ini gigi, ya udah akhirnya aku istiqomah tuh bolak-balik sampai benerin ini saluran akar. Ya udah akhirnya ya udah selesai nih saluran akar kata dokter giginya. Jadi nanti nextnya kalau ada apa-apa kamu kesini aja, jangan ke dokter lain. Karena bukan maksudnya gimana ya, karena dokter lain tuh nggak tahu kamu ada riwayat ini, takutnya udah cabut aja. Jadi tuh di kamu malah efek kemoterapi yang lain mungkin jadi nggak kalah rasa efeknya ya dibanding gigi. Oke, thank you banget sharingnya Fa. Ini kan benar-benar cerita yang nggak biasa ya sebenarnya dok. Memang apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini tadi menariknya kan karena obat. Iya. Apakah ada obat tertentu atau mungkin ada kondisi lain? Iya. Boleh dong sharing. Boleh. Dan tadi pas lagi Eva cerita, di situ saya langsung mikir apa nih kayak langsung ngejar ya, nyari langsung tek. Jadi benar Mbak Muti ya, maksudnya dalam situasi pasien atau misalnya kita yang tidak sedang dalam perawatan kanker pun ada beberapa istilah bilang lebih baik sakit hati dibanding sakit gigi. Benar ya? Benar, makanya muncul karena lagu tadi itu. saya pas lagi kayak ditarik rahang, saya di situ langsung kayak wah, skala nyerinya bisa lebih kan, scale nyeri itu bisa dari 1 sampai 10. Dia bisa lebih dari 10 tadi karena bisa sampai mengganggu aktivitas, terus kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bisa entahlah dia udah sampai ada tadi tindakan untuk minum obat penghilang nyeri di level morfin ya, tapi itu pun tidak belum. Jadi sebenarnya tadi beberapa kondisi teman-teman atau kita pasien yang sedang menjalani kemo, memang ada beberapa situasi yang terpengaruh oleh bentuk obat-obatan yang diberikan. Nah tadi sudah ada informasi bahwa berarti kan kita ada penurunan leukosit. Fungsi leukosit itu sendiri kan kita untuk tadi ya adanya infeksi, inflamasi, dia langsung menyiapkan untuk mengatasi hal itu. Di kondisi kemo dengan tadi turunnya kadar leukosit, berarti ada penurunan neutropenia itu. Jadi pasukan yang harusnya mengatasi imunnya, jadi inflamasi itu misalnya di titik awal tuh bisa diatasi, tapi tadi kemo ke-1 aman, ke-2 aman, ke-3 dan seterusnya, sepertinya untuk neutropenia itu mulai. Nah satu lagi tadi secara teknis klinisnya tadi saya udah mikir pasti ada sesuatu nih, bukan gigi utuh, gigi biasa yang tidak ada keluhan apa-apa tiba-tiba terjadi. Jadi nyerinya tadi disebutnya nyeri akut ya Mbak, tiba-tiba tanpa gejala, tanpa tanda-tanda. Tadi kan kalau misalnya nyeri kronis ada tanda-tanda nih, nyut-nyutan dulu malam hari biasanya tuh lagi santai itu gitu kan, dia udah. Nah itu ya, jadi pada saat penurunan inflamasi yang harusnya kronis menjadi akut. Terus tadi yang utama biasanya kebocoran. Karena sebelumnya ada tambalan. Terus nah itu mungkin saja terjadi. Jadi makin bisa. Kemudian tadi kita kan tadi udah bicara di opening ya bahwa ada xerostomia, dry mouth, itu tuh berarti ada penurunan saliva, air ludah yang biasa dalam keseharian normal itu bisa bantu self cleansing. Jadi ada penurunan dan sebagainya. Misalnya posisi tambalannya di antar gigi, jadi kan lebih makanan mudah terselip, itu bisa jadi pencetus kenapa baru di hari itu dan tiba-tiba. Nah itu Mbak Muti. Jadi sebenarnya banyak sekali sebenarnya, tapi kalau dilihat dari itu. Nah tapi artinya gini, apakah kondisi ini akan dialami oleh semua yang menjalani terapi gitu, atau ada kondisi individual yang berbeda yang menjadi pencetus? Nah itu tadi kita berangkatnya dulu nih, setiap orang kan punya lingkungan flora rongga mulut yang berbeda, kemudian oral hygiene yang masing-masing. Yang ini punya ada lubang atau tidak, yang ini free caries atau seperti apa tadi. Nah tadi
Tapi keseluruhan kondisi umum dari pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan kanker itu punya kesamaan, ya kan? Kalau kita semua tahu bahwa obat-obat kanker itu cenderung selain nyerang sel kankernya adalah jaringan yang punya regenerasi selnya cepat. Salah satunya adalah mukosa mulut. Jadi dia kan regenerasi selnya cepat. Kalau kita sariawan paling wound healingnya di 7-14 hari. Kuku, rambut. Jadi yang sama nih yang percepatannya itu ya Mbak ya. Nah, pasti mereka kita umum yang mengalami baik itu kemoterapi ataupun radiasi di head and neck, biasanya ada kecenderungan tadi yang Mbak Muti udah bilang di awal pasti ada itu. Akhirnya terjadi tadi. Utamanya sih tadi ya Mbak, neutropenia atau penurunan daya imunitas, terus tadi fungsi, terus terganggunya flora rongga mulut. Cuman tadi betul yang harus diperhatikan adalah infeksi sekunder. Nah itu tadi, untung tidak abses. Tadi saya udah mikir, kebayang kalau sampai abses ya. Tapi tadi perlunya tadi dokter-dokter yang paham ya Mbak, karena tidak semua dokter paham. Tadi saya ada riwayat minum obat juga ya, yang berpengaruh ke tulang Mbak Muti, dan itu buat kami menjadi informasi yang harus disampaikan, karena jika dokternya tiba-tiba gegabah cabut untuk pasien-pasien yang misalnya ada konsumsi bisfosfonat itu ya Mbak ya, untuk osteoporosis itu kalau dicabut akan menyebabkan ya osteonekrosis, kematian pada tulangnya, nggak jadi remodeling. Nah itu akan jadi PR lagi. Coba kita ini lebih perjelas jelas gitu boleh. ya. Bahasa Jadi, manusia. Oke, bahasa manusia. Pusing. Oke. Kita menarik ya. Jadi menariknya tuh gini, obat-obat apa ya, kalau boleh dibilang obat-obat yang harus dikonsumsi baik oral maupun lewat infus gitu ya, kemoterapi kah gitu ya. Nah obat-obat itu kan memang jadi membawa pengaruh ke tulang ya sebenarnya, kecenderungan mengurangi kalsium, benar nggak sih? Ya tadi. Terutama yang untuk hormon terapi. Hormon terapi, betul Mbak. Yang makanya tadi Dokter Susan bilang bahwa mesti hati-hati karena itu mempengaruhi kalsium di tubuh ya. Betul. Sehingga sama penurunan densitas. Penurunan densitas. Jadi jangan nggak bisa sembarangan kita langsung cabut gigi, itu perlu kita harus lebih kritis gitu ya. Artinya kita sebagai pasien tuh harus lebih kritis gitu ya Dok. Dan sebenarnya dua arah ya Mbak ya. Kalau kami dari sisi profesi itu harus menggali anamnesis pasien. Ada obat yang sedang diminum rutin, di situ ada ting ting ting, ada dok saya ini, ada perawatan yang sedang dilakukan, ada dok saya ini. Mungkin pasien enggak, dok saya hanya minum ini. Nah, itu obat ini Pak, ini obat ini. Oh iya. Nah, itu yang harus dari sisi profesional itu menggali apa yang sedang dan pasien bisa menyampaikan. Kadang kan ya udah keseharian aja Mbak, tapi tadi betul jadi aware dan mau menyampaikan itu menjadi info yang penting buat tadi ya. Untung dokternya paham. Jadi untung ya tadi informasinya juga mungkin rujukan dari IGD, sedang ada catatan. Jadi itu kayak perlu sekali sih Mbak ya, tapi cuman ya kondisi-kondisi tadi apa ya, kalau Mbak Muti tadi bilang sama nggak sih semua mengalami ya, tadi ada beberapa yang mungkin pengalamannya berbeda, mungkin di kondisi giginya yang lain atau keluhan yang lain yang mungkin pada saat penurunan tadi, kemudian kondisi yang bisa di kemo ke 1, kedua, ketiga juga berbeda. Jadi benar-benar individual dan tadi berangkat dari kondisi kita. Siap berjuangnya seperti apa ya. Pertanyaan tambahan satu lagi gitu ya, terkait sama tulang ini. Jadi untuk kita tahu apakah cukup keropos atau enggak di gigi, cukup dari bone density gitu ya, kepadatan tulang. Kepadatan tulang, tapi kan itu lumayan jauh ya. Cuman kalau misalnya dari kami menggalinya nih sebagai sebelum ada ke bone scan, misalnya dok kok kayaknya saya gak sering makan manis tuh, kayaknya gampang banget giginya rapuh ya mestinya, terus kayak sensitif sekali dok, padahal saya tuh jarang sekali loh makan manis. Nah itu menjadi info tambahan bahwa kita harus aware ya gitu. Dan tadi Mbak, biasanya kita lupa ya bahwa untuk pasien-pasien itu ada fluoride sih Mbak. Oke, sekarang aku mau nanya sama Dokter Susanti. Dok kan juga sebagai survivor. Nah, dan dokter gigi, pengalaman kamu sendiri gimana Dok? Ngalamin nggak? Atau mungkin karena udah lebih siap? Atau gimana waktu itu pengalaman? Nah menarik sekali waktu itu kan sebenarnya gigi. Mbak,
sudah mempersiapkan diri nih saat didiagnosis, berarti tahu bahwa sebelum mulai operasi pun udah langsung kontak temen, kayaknya gue harus persiapan untuk waktu itu. Jadi kebetulan emang nggak ada keluhan gigi berlubang atau apa, tapi tetap X-ray foto waktu itu dilakukan sama cleaning. Jadi waktu itu langsung minta scaling dari teman. Nah tapi udah berpikir bahwa Scaling itu adalah untuk membersihkan karang membersihkan gigi. karang gigi. Jadi untuk scaling itu untuk membersihkan karang gigi karena memang perlu ya kita sebelumnya. Makanya waktu itu langsung insya Allah gitu kan, udah nggak kepikiran akan. Tapi uniknya lagi tadi mungkin tadi ada radang yang di gigi. Kalau saya ternyata di kemo pertama banget Mbak ada radang yang di sekitar sendi rahang. Sendi rahang. Iya, saya memang ada mengunyah satu sisi kebiasaannya. Pas malam itu saya nggak bisa kontak giginya, saya nggak bisa ketemu. Jadi Gimana? disebutnya my bite is off. Jadi nggak bisa ngontak aja, mau kertas pun lewat. Saya nggak bisa ngatupin giginya di kanan. Itu lumayan sakit. Di situ langsung kepikir, oh ini dari sininya, dari sendi rahangnya. Terus ya sama, kita tidak dianjurkan untuk minum obat penghilang nyeri lain selain paracetamol. Saya pun jadi waktu itu minum paracetamol dan ada melakukan kompres hangat. Jadi memang saat itu Kompresnya hangat ya? betul. Jadi aku salah tadi kompres mungkin. Dingin. Tapi karena saya kan sendi harus moist, jadi harus ada gerakan otot yang harus hangat Mbak kalau saya waktu itu. Tapi sebenarnya untuk kayak tulang dan sebagainya, berarti tadi ada pertimbangan biasa 1 kali 24 jam kan biasa kompres dingin ya. Tapi kalau waktu itu untuk moist pembuluh darahnya kompres handuk hangat. Nah itu yang udah gak bisa ngontak, gak bisa gigit, kayak ya kaku gitu. Nah itu yang pengalaman yang lumayan ya kemo ketiga sih Mbak kalau saya. Ya tadi ada sariawan di seluruh mulut yang kita kenal mukositis. Iya, itu paling sering juga ya Sering teman-teman diomongin. sharing. Itu yang sangat mengganggu, yang nggak bisa makan, nelen, itu kan teman-teman ya sering bikin makin drop sih sebenarnya. Iya, nah itu kan faktor karena kita ya nutrisi makanan asupan juga terbatas. Nah itu sih saya di kemo ketiga lumayan, tapi ya langsung kontak rekan sejawat yang kebetulan spesialis penyakit mulut. Nah ini info buat teman-teman yang memang nanti sekiranya mengalami hal yang sama ya Mbak dengan saya, akan sangat lebih baik jika dikonsultasikan ke dokter gigi. Itu pun dokter gigi ada spesialis penyakit mulut dan dari beliau saya diresepkan obat kumur khusus. Jadi kita nyebutnya magic mouthwash. Tapi memang harus dengan resep dokter resep dokter karena racikannya unik. Karena disebut magic, jadi situ ada untuk obat anti radangnya digabung, ada untuk antasidnya Mbak, karena untuk bikin kan di dalam mulutnya ada jaringan lapisan itu biar lebih adem, kayak untuk di lambung luka-lukanya, terus ada untuk mengurangi nyerinya, jadi dibikin untuk seperti itu si magic mouthwash-nya. Dan ya alhamdulillah teratasi di hari ketiga, keempat bisa lagi normal, lebih ke sana sih. Nah ini yang sering saya sampaikan buat teman-teman untuk ayo disampaikan keluhan-keluhannya itu sih Mbak gitu. Karena ini yang paling sering terjadi dan biasanya kita pertolongan pertamanya tuh kumur air garam. Betul. Itu ya, boleh air ya. hangat salin biasanya itu dan ya namanya tadi garam itu kan untuk inflamasi, untuk bakteri ya. Untuk biasa juga kalau pasien bengkak langsung pasti pertolongan pertama adalah kumur air garam. Tapi itu cuma pertolongan pertama dan bukan untuk menghilangkan tadi keluhan atau gejalanya, lebih ke sana sih. Ternyata dokter gigi pun mengalami. Jadi memang penting banget untuk kita preventif ya. Eva, setelah tadi ya teratasi tuh di awal, kamu jadi pernah nggak ngalamin lagi gitu setelah di perjalanan terapi berikutnya? Kalau ngalamin sakit giginya ya, itu sih udah enggak sih. Udah tapi enggak ya? Jadi lesson learn aku kalau misalnya kemarin ya ada kejadian seperti itu yang sakit gigi, aku jadi lebih aware sih sama gigi aku. Jadi aku tuh sampai tanya sama dokternya, aku mesti gimana ya supaya amit-amit begini, aku nggak mau begini lagi, nggak takut gitu kan. Iya mungkin nanti diganti sikat giginya yang lebih halus kayak gitu. Terus juga beli dental floss, jadi itu kayak nggak cuma sikat gigi, ternyata harus pakai dental floss, dibersih-bersihin kayak gitu kan. Ya untuk selanjutnya sih palingan dari gigi kamu ini sering scaling tadi, terus juga tambelannya coba dicek-cek lagi kayak gitu sih palingan. Sampai sekarang pun aku jadi ini sih masih melanjutkan itu ya, karena kan aku juga lumayan ada beberapa gigi yang kemarin masih di
tumble tuh lagi dicekin lagi sama aku mau scaling sih. Palingan itu sih yang jadi itu ya, kita jadi lebih aware sih sama gigi gitu kan. Palingan kan kalau dulu ya kalau ke dokter gigi pas lagi sakit doang. Pas lagi nambel aja ada yang bolong. Sekarang kayak kalau sikat gigi sebelum tidur sikat gigi dulu kayak gitu. Pokoknya gitu kan pas anak kecil ya, pas udah gede mah udahlah ya gitu kan. Sekarang mau udah habis makan dental floss dulu kayak gitu deh. Bodoh deh harus cari kamar mandi bersih-bersih. Kayak gitu sih, jadi lebih lebih aware aja sih. Terus juga kemarin katanya ya kurang-kurangin minuman yang berwarna gitu. Gitu. Terus jangan terlalu ekstrim, makan panas-panas banget, makan dingin-dingin banget kayak gitu. Itu takutnya jadi bikin ngilu aja sih kayak gitu. Tapi kalau untuk sakit lagi kemarin sih setelah aku selesai kemo ya bulan lalu itu aku udah nggak ada ngalamin sih, alhamdulillahnya gitu. Kamu kan karena dampak di giginya lumayan dahsyat tuh, jadi takut melanjutkan terapi? Ada rasa itu kah? Enggak sih, malah aku ya warrior sejati begini nih. Termotivasi untuk nggak mau sakit seperti itu lagi. Jadi aku harus lanjut. Aku tuh tipikal yang kayak udah yang apa yang aku mulai aku selesain sih. Kayak gitu. Dan aku udah tahu rasanya sakit seperti itu. Aku nggak mau kayak gitu lagi. Jadi aku bukannya takut, harus selesai nih. Sampai kelar. Nggak mau malah makin kayak udah deh cepetan deh ayo selesain biar nggak amit-amit kemana-mana lagi ya. Aku takut banget sih. Aku lebih takut malah ada hal lain yang timbul karena akunya nggak ngelanjutin atau aku trauma. Enggak sih, aku lebih mending selesain aja kayak gitu. Nah dok, ini kan ternyata kesehatan mulut jadi penting banget tuh gitu ya. Dari cerita Eva maupun pengalamannya Tidok juga tadi begitu. Apa sih ada tips nggak misalnya yang perlu kita lakukan gitu ya pada saat misalnya teman-teman baru terdiagnosis nih, awal terdiagnosis mau ada rencana terapi, apa yang mesti dilakukan? Pada saat di tengah-tengah terapi apa yang mesti dilakukan? Terus kita nih yang udah in remission gitu, yang udah sebagai survivor juga masih perlu melakukan sesuatu kah gitu? Baik. Kita kan udah ada pengalaman ya, yang sakitnya nggak nyamannya, terus tadi nggak mau lagi, berarti kan ada harus experience kita mudah-mudahan tidak dialami oleh teman-teman yang sedang atau yang tadi mau berjuang yang harus, tapi ya tadi bahwa ada kondisi-kondisi yang kita bisa minimalkan untuk nyerinya tadi dengan tadi preventifnya atau pencegahannya. Nah biasanya jika kita tahu ada pasien yang mau persiapan kemo, memang akan diarahkan untuk tadi salah satunya adalah pemeriksaan keseluruhan. Total. Iya, total dulu. Ada bagian gigi yang mungkin lubangnya nggak kelihatan nyempil di antar gigi. Jadi dari X-ray biasanya kelihatan. Jadi boleh dibilang kalau memang bisa X-ray lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya udah kepikiran aduh harus operasi harus lagi itu, ya tadi kunjungan visit untuk konsultasi ke dokter, di situ akan ada pemeriksaan. Dokternya akan lihat, akan periksa. Kalau memang harus ada tindakan, misalnya lakukan tindakan penambalan. Tadi jelas sekali kenapa sih dokter gigi itu selalu bilang sebelum kemoterapi itu ayo bersihin karang gigi, scaling, karena itu bisa menjadi tadi untuk yang tadi kebersihannya, kemudian kalau nanti dilakukan ada perdarahan dan sebagainya itu, dan ya kebersihan mulut yang utama pada saat kita tadi ada dry mouth ya Mbak ya. Terus tadi ya jelas kalaupun ada tindakan yang lebih lagi harus dilakukan kayak pencabutan, biasanya kita sarankan maksimal itu 1 minggu sebelum tindakan kemo tadi, atau saya sih biasanya 2 minggu untuk penyembuhannya jaringannya tadi tulang, dan kita nggak pernah tahu dari obat-obatan berefeknya, tapi beberapa bisa tadi kita perhatikan lagi untuk saran perawatan. Biasanya sih yang tadi radang di saluran yang saraf itu lumayan nyut-nyutannya kebayang sampai itu skala nyeri yang normal tanpa itu aja 1-8 ya, udah nggak bisa tidur Mbak ya, nyut-nyutan. Tapi ya tadi buat teman-teman. Kemudian jika kita sedang menjalani kemo tadi dengan penurunan imunitas daya tahan tubuh, itu tuh biasanya kita tadi hindari hal-hal yang bisa menyebabkan infeksi ya. Tadi betul, untuk biasa kita kasih oral hygiene instruction atau perintah untuk di rumah dia lakukan apa tadi untuk dasar-dasar menyikat gigi. Jika sedang dalam perawatan kemo, hindari tadi perdarahan yang bisa iritasi yang memicu. Tadi sikat giginya boleh rajin dan tapi betul tadi Mbak Muti, jadi
ubah menjadi sikat gigi yang bulu sikatnya halus, lembut. Ada informasi juga namanya kayak bud applicator gitu loh, Mbak. Jadi itu shade namanya. Jadi kayak soft gitu untuk hanya ngebersihin aja pelan untuk di sekitar gusinya. Iya, pelan-pelan sekali untuk menghilangkan tadi sisa-sisa makanan yang menempel. Nah, itu ada maksudnya apa nama barangnya? Ada triknya nanti bahasa Perancisnya tapi bud applicator ya, maksudnya kayak sponge applicator ya, jadi kayak tangkai gitu, kayak kalau waktu bayi kan kecil itu ada dia disposable ya. Biasanya nanti kalau butuh informasi, tapi bisa dicari aja sponge untuk applicator untuk membersihkan gigi. Itu ya lidah bayi ya bukan sih? Betul, tapi ini kan ada kayak ujungnya, cuman dia untuk lebih betul kayak ujung sikat. Nah itu juga bisa jadi informasi. Tapi terus tadi ya Mbak, untuk beberapa pasien yang menggunakan gigi tiruan, biasa kan itu bisa mengganggu ya, jadi ada gesekan, iritasi yang lepas ya. Itu juga biasa disarankan pemakaian hanya untuk pada saat mau digunakan, ya, karena kan ada gesekan terus menerus jangka panjang. Itu sebenarnya pada saat kita itu. Terus ini pengalaman saya Mbak ya, waktu itu kan saya cari-cari jurnal dan sebagainya gimana mengurangi terjadinya sariawan dan tadi mukositis itu. Jadi saya bikin kayak ice cube, kayak smoothies, terus saya bikinin ice cube. Jadi pas kemo itu saya mood untuk, terus ada popsicle yang sugar free itu. Dari jurnal itu dibilang 60% bisa mencegah untuk terjadinya. Jadi di kemo waktu itu mengurangi ya, jadi nggak terlalu parah. Di kemo ke 1 ke 2 aman, tapi baru menurun. Jadi itu yang bisa saya sharing untuk pengalaman saya sendiri. Dan tentu saja ya tadi minum, kemudian ya penggunaan gel yang bisa melindungi, misalnya nanti biasa dokter kasih. Terus yang setelah ini buat kita survivor apa harusnya, biasa kita siapin tadi, dokternya sudah tepat sekali untuk recall pasien. Karena berarti harus rutin. Nah biasanya kan kita dikasih tahu setahun 2 kali nih ke dokter gigi, jangan lupa visit. Iya nggak, setahun 2 kali nggak, bener nggak? Tapi tadi kalau sakit aja, waduh gitu kan. Nah biasanya recall itu setahun 2 kali. Dari senyumnya nih. Nah untuk pasien-pasien dengan resiko tinggi ya, kita misalnya dengan penurunan kadar jumlah air ludah atau salivanya, berarti kan terbentuk kayak karang gigi, kemudian tadi perdarahan dan sebagainya lebih tinggi. Makanya saya akan recall biasa di 3-4 bulan. Jadi setahun 3 kali. Terus tadi ada penurunan ludah juga bisa mempertinggi resiko terjadinya lubang. Itu tadi nggak ada self cleansing. Terus tadi benar kurangi makanan manis atau yang merangsang, tadi kayak yang asam, spicy dan sebagainya pada saat kemo juga penting, dan pada saat kita juga untuk lebih menjaga. Lebih ke sana sih Mbak, kalau saya bisa sedikit sharing nih. Kamu kayaknya mau nanya. Iya, udah kerasa ya. Kamu kayaknya mau nanya. Silakan loh kalau kamu mau nanya. Aku sih gimana ya, kalau misalnya untuk selanjutnya aja sih, kalau misalnya ada yang ngalamin tuh stepnya apa aja sih Dok? Kayak misalnya kita selain tadi cek visit dong, berarti tuh stepnya selain nanya-nanya, kadang kan kalau aku ya waktu ke diagnosa aku tuh overthinking, jadi tuh kok searching takut gitu kena didiagnosa kanker, udah kayak drama Korea kan ya, wah hidup tinggal berapa bulan lagi gitu kan. Itu serem banget itu. Nah, apalagi untuk kita melangkah ke dokter dan salah satu dokter gigi, itu stepnya apa aja? Sometimes tuh kita sebagai yang awam yang baru itu tuh nggak tahu gitu, selain maksudnya yang perlu kita tanyakan gitu loh, apa gitu. Karena kita kayak ibu hamil pertama aja nanya apa sih Objin gitu kan. Nah, kalau itu apa sih Dok kalau misalnya? Kalau misalnya tadi pertama kita ketemu dokter dan ternyata dia bercerita, kalau saya sih suka ini ya Mbak, menggali ya tadi pasiennya dalam di tahapan mana, mungkin karena saya juga pasien ya. Jadi saya pun ke dokter ingin menyampaikan yang lengkap, dan saya sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan juga ingin menggali gitu. Dan yang pertama ya tadi yang dirasakan dulu, apa yang paling mengganggu, karena itu kan akan mempengaruhi quality of life-nya kita ya. Dan tadi mindset untuk overthinking, ketakutan itu yang sebenarnya nyerinya enggak, tapi karena kepikirannya kita malah nambah kecemasan itu. Nah satu itu, yang kedua pasti dokter gigi, tadi saya baru ngomong kalau dokter umum kita bisa telemedicine, dokter gigi paling ada keterbatasan, betul sekali Mbak. Tapi selalu dengan pengalaman kita akan saya minta konsultasikan, coba lihat foto. Biasa dia menghubungi pasien itu klinik, keluhannya ini bahwa berarti ini tingkat
kedaruratannya di mana, baru kita akan ngobrol untuk ayo appointment segera dan sebagainya. Itu satu. Jadi sampaikan keluhan. Kita akan nyerinya 1 sampai sekian berapa keluhan yang dirasa, dan tentu saja bisa kita perlu foto. Itu penting banget buat dokter gigi. Nah, gitu. Kalau foto tuh ada X-ray, panoramik itu sama nggak sih? Apa beda-beda? Jadi sebenarnya yang tipe-tipe bagus paling udah nih kelihatan semua nih sampai akar-akar saluran ya. Jadi ada tipe-tipe nih kebutuhannya, dan tadi paparannya ya. Resiko saya akan selalu tanya untuk pasien anak, dalam waktu dekat ada tidak pernah melakukan X-ray dalam waktu dekat, itu akan pertimbangan. Indikasi perlu tidaknya urgensinya. Kalau misalnya dengan klinis terjawab dan kita bisa melakukan tindakan langsung, dirasa. Tapi X-ray adalah pemeriksaan penunjang yang bisa lebih memastikan. Yang tidak terlihat, lebih jelas, lebih ke sana sih, namanya penunjang ya. Tapi tadi ada tahapan untuk diagnosis ditegakkan, kita juga bisa dari klinis dan anamnesis atau tanya jawab sama pasien tadi keluhannya apa. Jadi arahnya kemana? Obatnya apa nih, tindakan apa yang perlu dalam waktu dekat, itu kali ya Pak. Gimana? Betul. Oke. Harus jujur juga sih ya sama jujur dokternya. Ya tadi ya, saya nggak minum obat apa-apa, tapi ibu ya nanti kan baru ya, sering sekali ya Mbak ya itu jujur. Jadi ya saya selalu bilang komunikasi itu perlu, untuk tadi bukan buat saya, tapi tadi jika misalnya dia beli pasiennya nggak bilang lagi minum obat bifosfonat, tiba-tiba harus dicabut, dokternya nggak tahu, nah itu yang merugikan ya sebenarnya. Lebih ke sana sih pemulihannya. Paling basic, paling dasar adalah waktu misalnya di awal mau baru didiagnosis, dokter udah bilang oke, abis ini akan operasi terus lanjut kemoterapi. Nah, di titik mana? Apakah harus sebelum operasi? Awal didiagnosis, di titik mana nih yang paling pas? Kan kadang-kadang kita juga udah mulai banyak nih pikiran, rencananya begini, rencana begitu. Nah, menurut saran Tidok, di mana? Kalau di experience saya waktu itu, karena saya belum tahu kondisi setelah terapi saya apa dan mental saya apa, saya bilang saya mau untuk yang gigi dulu di titik setelah didiagnosis. Waktu itu saya langsung bikin treatment. Begitu awal banget dan betul. Dan tadi belum ada asupan obat lain yang mempengaruhi kondisi, belum merubah struktur tadi yang mempengaruhi. Jadi pun tindakan yang dokter gigi berikan akan meminimalisir resiko lain, termasuk infeksi tadi, betul. Jadi kalau saya pertimbangannya itu sih Mbak. Jadi kita datang ke dokter, kita bilang aja saya baru didiagnosis kanker payudara, jadi saya mau cek dulu nih gimana sih kondisi gigi dan kesehatan mulut saya supaya saya lebih siap untuk menjalani. Betul. Dan biasanya sih kalau dari dokter-dokter bedah atau yang itu sudah pada otomatis paham dan mengarahkan. Selain dari ini langsung cek dulu gigi keseluruhan. Itu yang membantu sekali kita ya sebagai yang mau berjuang, dibantu untuk, kan sebelumnya bingung ya, kayak mau ngapain dulu nih, kayak apa terus harus ketemu, itu udah kepikirannya macam-macam. Tapi waktu itu tadi kita perlunya informasi, perlunya komunikasi, perlunya tidak menutup diri. Benar. Jadi saya pun mengalami sebagai manusia ya Mbak ya, waktu itu kayak bingung seketika, tapi pas itu ada temen juga yang bilang, lu harus cek dulu. Oh iya. Iya kan? Padahal saya profesional langsung, lu jangan lupa katanya. Oh iya. Nah itu kan makanya tadi membuka diri untuk penting banget ya ternyata. Oke. Ada tips lain nggak Dok yang mau disampaikan? Untuk sebelum atau apa nih? Apapun untuk teman-teman. Baik, sebenarnya lebih siap. Apapun tadi kondisi kita, saya selalu percaya bahwa tadi informasi-informasi yang bisa membantu kita mengurangi keluhan pada saat kita menjalani perjuangan itu akan sangat membantu. Dan tadi apapun misalnya dihubungan dengan gigi ya sebaiknya diperiksa dengan pertimbangan tadi bisa mengurangi, atau walaupun yang mungkin di kemonya berat, setidaknya gigi tidak menambah lebih. Nah tadi tapi lebih ke, dan jadikan ya tadi jangan hanya awal pada saat kemo, setelahnya enggak, tapi setelahnya pun itu masih penting gitu loh, untuk tetap datang dan bikin janji dengan dokter gigi. Betul. Oke. Kalau Eva, buat teman-teman yang mungkin lagi menjalani terapi dan mungkin ada kondisi yang mirip, kamu mau bilang apa sama mereka? Untuk yang masih berjuang atau yang mau berjuang atau yang sudah berjuang ya, siapapun itu, pertama sih terima dulu sih, kita terima diri kita dengan keadaan kita, terus juga gak usah
takut efeknya, salah satu mungkin efek kemo atau efek obat itu, karena efeknya itu memang sangat luar biasa, tapi manfaatnya lebih luar biasa. Aku merasakan itu, karena dari semua pengobatan yang aku rasain, dari aku mungkin susah berjalan sampai sekarang aku udah bisa berjalan, aku udah mau balik lagi, mau olahraga lagi. Keren, itu menurut aku manfaatnya sih, salah satunya. Jadi ketakutan itu pasti ada, tapi ya kita harus jalanin aja sih. Karena manfaatnya lebih banyak. Thank you, Pak. Dok, satu kalimat buat teman-teman yang mungkin lagi khawatir dengan kondisi giginya, apa yang mau disampaikan? Pastinya itu tetap positif. Kemudian kalau berhubungan sama gigi pastinya adalah periksa dan konsultasikan, dan percayalah apapun upaya kita untuk kesehatan diri kita itulah yang terbaik ya, apapun, dan semangat kalau saya pribadi. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang lagi dengerin, coba tanya ke diri sendiri, kapan terakhir cek ke dokter gigi, cek kesehatan mulut? Karena ternyata hal kecil kadang-kadang bisa membuat perjalanan terapi kita menjadi lebih nyaman dan hati juga lebih tenang. Gitu, bener nggak? Bener banget. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Pink Story lembar ke-20. Sampai ketemu di Pink Story lembar berikutnya. Terima kasih buat Dokter Gigi Susan dan Eva. Thank you so much. Terima kasih. Rasa cemas datang, hadang membiru, asamu kian pupus tak menentu, terjebak dalam halusinasi kelam. Oh kamu yang sering merasa terpana dalam ruang sempit tak bercahaya. Dalam rangka Breast Cancer Awareness di bulan Oktober ini, kegiatan tahunan Indonesia Goes Pink 2025 didukung oleh United Tractor.